Kisah pasukan elit TNI Ed 1 ini cukup membuat decak kagum. Kisah ini terjadi saat pasukan TNI dari Rkad Cikal Bakal Kopassus diturunkan untuk menumpas habis antek-antek PKI yang menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia setelah peristiwa G30 SPKI. Ketika itu kejadian tak lazim terjadi saat anggota ingin melaksanakan eksekusi mati kepada salah satu anggota PKI. Anggota PKI yang dimaksud terlihat tidak bisa dieksekusi. Dirinya kebal terhadap peluru dan bahkan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Situasi ini tentu menimbulkan kebingungan, termasuk bagi Mayor Kemal Idris yang menjadi Komandan Batalion Kala Hitam Divisi Siliwangi. Anak buah Mayor Kemal Idris pun terus mengulang proses penembakan, tetapi pistol itu tetap tidak bisa menembak. "Kamu punya ilmu ya?" tanya sang bawahan. "Tidak," jawab anggota PKI tersebut. Anak buah itu kembali mencoba mengeksekusi tawanan itu, dan kali ini, pistol berfungsi. Tembakan itu membuat tawanan itu terhempas ke belakang dan tewas di tempat. Rupanya jawaban "tidak" dari sang jagoan merupakan kunci pelepasan ilmu kebalnya. Melansir buku, Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto, saat itu sedang terjadi pemburuan atas seorang dukun bernama Mbah Mulyono Surodiharjo, yang dikenal sebagai dukun sakti dan sering mengobati orang sakit. Selain mampu mengobati orang sakit, Mbah Suro diketahui memiliki ilmu sakti yang membuatnya kebal senjata. Pengikutnya percaya bahwa mereka menjadi kebal terhadap senjata tajam dan senjata api berkat ajaran Mbah Suro. Untuk menangkap dan membubarkan praktek perdukunan Mbah Suro, Kopassus membuat strategi khusus untuk meringkus dirinya. Dalam bukunya, Hendro menuturkan bahwa Kopassus terpaksa menggunakan kekerasan karena gagal menggunakan jalan damai. Penyerbuan padepokan Mbah Suro dilakukan Kodam 7 Diponegoro beserta satu Kompirkad, sebelum berganti nama menjadi Kopassus, di bawah pimpinan Feisal Tanjung. Dengan penyerbuan itu, Mbah Suro pun berhasil ditaklukkan.